Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil review dari materi analisis kebijakan bisnis. Yang pertama, analisis kebijakan bisnis. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata polis. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak, dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Kebijakan bisnis adalah keputusan manajemen sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan bisnis meliputi aspek fungsional dan operasional bisnis seperti kebijakan produksi, kebijakan pemasaran, dan iklan. Perumusan tujuan pada jenjang strategi memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan jenjang atas tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Yang kedua, aspek-aspek kebijakan. Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintahan yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan privat. Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Holweth dan M. Ramas berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan agenda. Strategi. Tahapan-tahapan pembuatan kebijakan menurut William Enden adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Yang kedua, formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga adalah adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Yang terakhir, evaluasi kebijakan atau penilaian evaluasi. Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Suatu kecenderungan di mana mereka yang tidak mampu berkompetisi secara fair pasti akan terpuruk. Pada tingkat persaingan demikian, para pelaku bisnis akan mencurahkan perhatian pada strategi dan kebijakan bisnis yang telah diambil. Sangatlah perlu untuk meninjau ulang apakah selama ini mereka telah membuat keputusan strategi secara tepat. Kenyataan di atas merupakan alasan bagi pentingnya mahasiswa administrasi niaga untuk menguasai mata kuliah kebijakan bisnis, sebab para calon administrator tidak mungkin hanya berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis jangka pendek seperti mengejar keuntungan belaka. Keputusan yang bersifat strategis hanya mampu dilakukan oleh pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan. Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan.
dan menyebutkan 3 elemen kebijakan, yaitu yang pertama pelaku atau aktor kebijakan, yang kedua lingkungan kebijakan, dan terakhir adalah kebijakan publik. Ketiga, strategi dan kebijakan. Menurut Misbert dan Quinn, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, ataupun tindakan-tindakan ke dalam suatu keterkaitan secara terpadu. Strategi yang baik diharapkan mampu membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan. Bagi kepentingan internal organisasi, strategi diharapkan mampu membantu pendayagunaan dan pengolahkasian sumber daya organisasi. Bagi kepentingan eksternal organisasi, strategi diharapkan mampu membantu mengantisipasi perubahan lingkungan. Roda organisasi hendaknya maju seiring dengan perkembangan lingkungannya. Studi tentang strategi dan kebijakan bisnis berkaitan dengan proses menentukan strategi yang relevan melalui kekuatan dan tujuan yang menjadi curahan perhatian. Manajemen strategi dan kebijakan bisnis merupakan upaya untuk menentukan arah masa depan organisasi. Konsep strategi merupakan sumber utama dari konsep kebijakan dan seluk-beluk aktivitas manajerial. Telah banyak berbagai pembahasan di bidang administrasi bisnis, terutama istilah di seputar strategi, antara lain perencanaan strategi, manajemen strategi, formulasi strategi, strategi korporat, dan strategi unit bisnis. Yang keempat, menetapkan arah perusahaan. George Barnum menyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mental yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik, yang dikaruniakan kepada orang tertentu karena pemahamannya yang akurat terhadap arti dan makna kehidupan, citra dan pesan diri, serta kepekaan terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi seharusnya mampu menjadi sumber inspirasi, inovasi, kreativitas, dedikasi, produktivitas bagi para karyawan. Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti imaginable atau dapat dibayangkan, desirable atau menarik, feasible atau realitas dan dapat dicapai, foresight atau jelas, fleksibel atau aspiratif, dan responsif terhadap perubahan. Kunci keberhasilan dari implementasi dari visi pada suatu perusahaan adalah keterlibatan total dari setiap level organisasi, komunikasi efektif, menghilangkan hambatan yang ada, serta secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. Menurut Reschker, pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Untuk menjamin bahwa misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah misi yang baik, harus cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan, cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan, dan bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Kelima, lingkungan bisnis eksternal. Miles menyatakan bahwa untuk memastikan lingkungan organisasi cukup mudah, ambil saja alam semesta, kurangi bagian yang mewakili organisasi, sisanya adalah lingkungan. Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Yang pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Saat ini pengenalan lingkungan eksternal secara tepat semakin penting karena jumlah faktor yang berpengaruh tidak perlu konstan melainkan selalu berubah. Intensitas dampaknya beraneka ragam.
Adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT dilakukan. Dan yang terakhir, kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Yang keenam, lingkungan internal bisnis. Secara tradisional, aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi: yang pertama, pendekatan fungsional atau biasa disebut functional appraise. Faktor-faktor internal kunci merupakan kemampuan dasar, keterbatasan, dan karakteristik perusahaan. Yang kedua, teknik rantai nilai atau biasa disebut value chain technique. Rantai nilai terdiri atas aktivitas utama dan aktivitas-aktivitas pendukung. Perusahaan hendaknya mampu mengelola data internal menjadi data yang dibutuhkan dalam analisis value chains. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: yang pertama, memilih aktivitas, yaitu memilih aktivitas utama dan penunjang yang paling kecil persentase pemakaian biayanya. Yang kedua, mengubah nilai margin, artinya dengan pengurangan biaya-biaya, maka margin laba menjadi lebih besar baku untuk biaya kontrak maupun biaya operasinya. Yang ketujuh, analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis SWOT merupakan kegiatan menganalisis atas situasi perusahaan, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Inti dari strategi adalah kesempatan dibagi dengan capacity. Sebuah kesempatan dengan sendirinya tidak memiliki nilai nyata kecuali sebuah perusahaan memiliki kapasitas, yaitu sumber daya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pada suatu strategi, kita perlu mengenal strength atas weakness kita dan mengambil advantage atas opportunities untuk meminimalisasikan dampak ancaman untuk mensukseskan suatu perusahaan. Generating a strategic factors analysis summary matrix pada SVAS matrix terdiri atas 6 kolom, antara lain: kolom 1, strategi factors, mengidentifikasi mana strength, weakness, opportunities, dan threat. Kolom kedua atau WEX, yaitu beban atas internal dan eksternal strategi factors. Kolom ketiga atau rating, yaitu menjadi rating bagaimana manajemen perusahaan merespon setiap faktor strategis. Kolom keempat atau weighted score, yaitu mengalihkan kolom 2 dengan kolom 3 untuk mendapatkan skor atas faktor rate. Kolom kelima atau duration, yaitu mengidentifikasi short term kurang dari 1 tahun, intermediate term 1-3 tahun, dan long term lebih dari 1 tahun. Kolom keenam atau comments, yaitu memberikan komen atas setiap strategi dan nilainya harus 3,00. Ada 2 variasi generik strategik, antara lain ketika lower cost dan differentiation. Ada 2 variasi generik strategik, antara lain ketika lower cost dan differentiation digabungkan, maka akan menjadi cost leadership dan differentiation. Ketika lower cost dan differentiation berfokus pada kesempatan di pasar, maka akan menjadi cost focus dan differentiation focus. Faktor-faktor yang dapat menentukan kesuksesan strategi persekutuan: mempunyai tujuan yang sama dan kemampuan yang dapat saling melengkapi, memudahkan untuk identifikasi risiko perusahaan, dan meminimalisasi konflik atas perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.